Selamat berjumpa dalam acara Bincang-Bincang Ringan Komisi Kerasulan Awam KWI. Bincang-bincang ringan kita pada kali ini akan membahas tema tentang kerawanan di dalam Pilkada Serentak 2020 di tengah pandemi COVID-19. Nah, untuk membahas tema itu, sudah hadir bersama dengan saya, seorang bapak yang tentu kita semua sudah kenal betul, ya. Beliau adalah Bapak Aban, Ketua Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia atau Ketua Bawaslu RI. Pak Aban, selamat datang. Terima kasih. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk hadir bersama dengan kami dalam acara Bincang-Bincang Ringan tentang Pilkada 2020, Pak. Pak Aban, tahun ini kita itu kan akan menyelenggarakan pesta demokrasi, ya, pemilihan kepala daerah di 270 tempat, baik itu provinsi, kabupaten, kota madya. Dan karena masih dalam kondisi pandemi, maka kan pandemi COVID, maka akan diselenggarakan dengan menggunakan protokol kesehatan. Itu. Nah, terkait dengan pilkada ini kan juga Bawaslu sudah mengeluarkan indeks kerawanan pemilu untuk pilkada 2020. Nah, Pak Aban, kira-kira kerawanan dalam pilkada pada tahun ini seperti apa? Supaya masyarakat ini tahu dan juga bisa ikut mengantisipasi, begitu Pak, kira-kira. Monggo, Pak. Oke. Pertama, saya menyampaikan terima kasih pada Pak Romo Kogo, iya, dan saya kepada KWI. Komisi Kerasulan Awam KWI ini, iya, yang hari ini saya dapat kesempatan untuk berdiskusi, ya, terkait dengan Pilkada tahun 2020. Ya. Jadi memang Pilkada tahun 2020 ini Pilkada yang baru sekali ini kita laksanakan di tengah pandemi COVID yang sebelumnya belum pernah. Ya. Iya. Mudah-mudahan ini yang sekali aja. Ya. Dan mudah-mudahan kita berdoa semuanya pandemi COVID ini cepat berlalu, iya, sehingga kita bisa berkehidupan normal seperti sedia kala. Ya. Iya, Pak. Kaitannya dengan apa yang tadi sampaikan Pak Romo terkait dengan apa aja potensi kerawanan di dalam pilkada di tengah pandemi COVID ini, ya. Betul, kami telah melakukan IKP, ya, indeks kerawanan pilkada tahun 2020, ya. Dan sebetulnya IKP ini kami dulu rilis pertama di akhir tahun 2019. Oh, ya. Kemudian karena ada pandemi COVID, iya, iya, maka kami update, ya. Update-nya adalah soal pandemi COVID ini menjadi bagian dari pemetaan kami. iya, ya. Jadi pemetaan kami ada empat hal, ya. Pertama, dimensi konteks sosial, kemudian dimensi konteks politik, kemudian konteks infrastruktur daerah, dan dimensi konteks pandemi ini yang terakhir, ya. Yang sekarang ini, ya, sekarang pandemi, ini. Ya, karena itu juga punya potensi kerawanan. Iya, iya, iya. Nah, ketika di konteks sosial ini meliputi gangguan keamanan, ya, baik keamanan gangguan bencana alam maupun non alam, gitu, ya, ya. Ataupun bencana sosial termasuk kekerasan ataupun intimidasi pada penyelenggara pilkada. Kemudian kerawanan konteks kedua adalah konteks politik, yaitu tentang keberpihakan penyelenggara pemilu. Kemudian kerawanan berikutnya soal rekrutmen penyelenggara pemilu, kemudian soal netralitas ASN, dan juga soal penyalahgunaan anggaran. Oh, anggaran. Ya, penyalahgunaan anggaran itu dalam konteks politik. Kemudian dalam konteks berikutnya konteks infrastruktur, ya, meliputi dukungan informasi dan sistem penyelenggara pemilu. Yeah. Dukungan informasi ini bisa dukungan teknologi informasi ini bagaimana IT, ya, kesiapan KPU di tengah pandemi ini. Ya.
Kemudian yang terakhir konteks pandemi ini meliputi ketersediaan anggaran COVID, ya, tentu di APD-nya dan dukungan pemerintah daerah maupun bagaimana tanggapan masyarakat, ada nggak resistensi terhadap penolakan terhadap lanjutan pilkada ini. Jadi kan pilkada ini sempat ditunda kemarin pada akhir Maret, ya. Kemudian pada bulan Juni, pertengahan Juni dimulai lagi. Jadi sempat tertunda sekitar 3 bulan, ya, karena pandemi, kemudian dilanjutkan kembali di bulan pertengahan Juni. Yang sebetulnya pilkada ini pemungutan suara di bulan September, karena penundaan menjadi 9 Desember. Tahun ini ya. Okay. Tentu untuk bagaimana mensukseskan pilkada ini adalah tentu membutuhkan sinergitas bersama, tidak hanya penyelenggara, tapi seluruh komponen bangsa, masyarakat untuk sama-sama mensukseskan pilkada di tengah pandemi COVID ini. Satu bentuk kontribusi masyarakat saya kira adalah harus patuh dan taat terhadap protokol kesehatan di dalam penyelenggaraan setiap tahapan. Tahapan sampai nanti pencoblosan. Karena untuk mencapai pada tanggal 9 Desember ini kan tahapannya panjang. Misalnya saat ini kita sedang dalam tahapan coklit, pencocokan dan penelitian terkait dengan data pemilih. Kemudian juga yang di daerah ada calon bakal perseorangan, maka ada verifikasi dukungan calon perseorangan. Nah, 2 tahapan ini juga relasi interaksi antara penyelenggara dengan masyarakat. Nah, ini maka penyelenggaranya harus patuh pada protokol kesehatan, masyarakat juga harus patuh pada protokol kesehatan. Sampai nanti tahapan kampanye, apalagi tahapan kampanye nanti banyak akumulasi bertemunya masyarakat dalam satu daerah sampai pada hari H pemungutan. Ini saya kira yang penting untuk tanggung jawab bersama. Baik Pak, terima kasih. Jadi Pak Aban sudah memberikan gambaran tentang peta kerawanan tadi, ada 4 hal tadi, dan termasuk juga kerawanan terhadap pandemi COVID-19 ini kan. Pak Aban ini menjadi sangat menarik ketika masyarakat tahu, oh ternyata pilkada ini memang ada bahaya-bahaya yang harus diantisipasi. Nah, bagaimana Pak hal-hal itu dikomunikasikan atau disosialisasikan pada masyarakat, sehingga masyarakat juga mulai mengetahui, termasuk juga mungkin upaya-upaya yang telah dilakukan oleh Bawaslu untuk mencegah pelanggaran itu. Itu kira-kira bagaimana Pak? Pertama tentu kita nanti dalam bekerja itu mengacu pada regulasi. Pasca ditetapkannya lanjutan tahapan ini, maka KPU membuat regulasi namanya PKPU, PKPU pelaksanaan tahapan pilkada di tengah pandemi, PKPU 5 dan PKPU 6 gitu kan, Nah, di dalam PKPU itu sudah mengatur mengenai protokol kesehatan ini di dalam semua tahapan. Maka tentu kami melakukan berbagai sosialisasi kepada publik masyarakat agar tadi mematuhi protokol COVID itu bagi penyelenggara maupun bagi masyarakat. Itu yang kami lakukan terhadap ketentuan ini, karena kita tentu berharap kita pilkada ini jargonnya tidak hanya aman, damai, kondusif, tetapi tambah lagi sekarang harus sehat. Jadi aman, damai, dan juga harus sehat. Betul. Di dalam pelaksanaan pilkada ini. Kami tidak berharap jangan sampai ada timbul klaster baru. Karena kita juga pernah punya pengalaman di pilkada pemilu 2019 kemarin. Ada banyak petugas KPPS yang meninggal, 2019 karena faktor kelelahan dan sebagainya. Yang jumlahnya cukup signifikan, ada sampai 900-an, 700-an waktu itu kalau salah, 700-an, baik KPU maupun Bawaslu. Nah, ini saya kira jangan sampai terulang, kita belajar dari pengalaman itu. Dan apalagi ini di tengah pandemi, saya kira tidak hanya bisa
yang terpapar ini saya kira tidak hanya masyarakat, tapi penyelenggara pun bisa. Benar. Sangat rawan malah. Sangat rawan ya. Ya. Maka sekali lagi upaya-upaya pencegahan harus kita lakukan. Betul. Dan kami kira yang penting bagi penyelenggara dan masyarakat ya harus tetap menjaga protokol kesehatan ini dengan pola hidup yang sehat tentunya. Baik Pak, terima kasih. Nah, terkait dengan pilkada yang akan diselenggarakan dalam situasi pandemi COVID ini kan tentu juga berpengaruh soal kampanye Pak ya. Nah, pasti nanti ada pengurangan kampanye tatap muka dan pasti akan lebih banyak menggunakan kampanye media sosial gitu kan. Nah, ini kan juga pasti mempunyai kerawanan tersendiri Pak ya. Apalagi kan selama ini kita sudah tahu betul penyakit-penyakit demokrasi yang selalu muncul itu kan ya politik uang, kemudian politik identitas, kemudian ujaran kebencian. Ini kan masih akan terus muncul dan mungkin akan lebih mudah disalurkan lewat media-media sosial ini. Menurut saya ini akan menjadi tantangan juga bagi Bawaslu dan juga masyarakat ya. Nah, bagaimana Bawaslu berusaha untuk mengajak masyarakat agar tidak terpengaruh dengan kampanye-kampanye yang mungkin akan semakin kuat dilakukan dalam pilkada yang saat ini akan dilakukan. Kira-kira gimana? Jadi benar Pak Romo bahwa memang kesempatan untuk berkampanye melalui media sosial ini lebih besar ya. Dibanding kampanye-kampanye yang konvensional sebut itu kan. Sebetulnya memang di regulasinya kampanye dalam bentuk yang konvensional tetap bisa dilakukan ya. Tetapi KPU ingin mencoba juga agar karena di tengah pandemi Covid ini tentu ruang kampanye melalui iklan kampanye di media massa, cetak, elektronik dan media daring akan dibuat ruang yang luas juga ya. Satu contoh begini, kalau pengalaman di pemilu legislatif, kemudian pemilu legislatif dan pilek-pilpres kemarin dan pilkada sebelumnya, kampanye dalam bentuk iklan di media massa cetak elektronik ini dibatasi waktunya. Kalau di Undang-Undang 7 itu hanya 21 hari. Kemudian kalau di pilkada 2015 kemarin terakhir itu hanya 14 hari. Nah, kalau mengacu pada PKPU sekarang, ini waktunya lama. Lebih lama. Jadi bersamaan dengan metode kampanye lainnya. Nah, jadi kampanye ini kan nanti dimulai 3 hari setelah penetapan pasangan calon. Pasangan calon tanggal 23 September setelah tahapan. Jadi tanggal 26 September itu sudah mulai kampanye sampai tanggal 5 Desember. 3 hari sebelum hari H pemungutan, istilahnya hari tenang, 3 hari tenang itu. Nah, itu hitungan kami ada sekitar 71 hari. 71 hari inilah masa untuk berkampanye. Bisa kampanye yang konvensional tatap muka maupun kampanye-kampanye yang dengan media sosial, daring atau media iklan di TV maupun di radio maupun di media cetak. Jadi kesempatan sebetulnya lebih banyak. Karena apa? Karena memang KPU akan membatasi yang sifatnya konvensional. Jadi tatap muka masih diperbolehkan, tetapi dibatasi maksimal 50% dari kapasitas ruangan. Harus indoor ya Pak? Atau boleh di luar? Jadi KPU masih saat ini dengan PKPU 6 itu masih memberikan ruang kampanye rapat umum masih dimungkinkan. Tetapi memang ditekankan sebisa mungkin untuk melakukan daring, menghindari. Tetapi kalau enggak, ya dengan tadi syarat protokol kesehatan, pembatasan jumlah. Nah, untuk sebuah keadilan pemilu, diregulasi penyelenggara masih memberi ruang untuk kampanye-kampanye yang konvensional tadi. Nah, tapi sekali lagi menekankan untuk bisa dengan daring karena untuk menghindari itu. Tetapi sekali lagi kalau memang harus dengan daring tadi, kalau dengan langsung konvensional harus ada pembatasan. Nah, terkait dengan maraknya nanti misalnya kampanye dengan media daring dan sebagainya, memang potensi adanya hoax, ujaran kebencian, politisasi SARA, kemudian kampanye-kampanye hitam di medsos dan sebagainya, ini memang potensinya ada gitu kan. Nah, dalam konteks ini maka saya kira kami menghimbau dan mengharapkan
kepada tim pasangan calon itu sendiri, tim kampanyenya untuk berkampanye yang beretika. Jadi kampanye ini kan tujuannya untuk memaparkan visi misi. Jadi ke depan itu mau apa kalau jadi kepala daerah. Jadi kompetisi antar visi dan misinya harus dikompetisikan kira itu. Kemudian jangan menyerang hal-hal yang sifatnya tadi black campaign atau Jadi sekali lagi membutuhkan kampanye yang beretika, jadi pasangan calon, tim kampanye, dan tentunya masyarakat juga harus tidak semua berita itu ditelan mentah-mentah, harus dikonfirmasi benar nggak ini kan, jangan sampai semua diterima aja mentah-mentah padahal itu hoax dan ujaran kebencian saya kira. Jadi ini saya kira kuncinya di dua belah pihak antara peserta dan masyarakat, sama-sama untuk memegang komitmen beretika di dalam berkampanye ini. Karena penting jangan sampai pilkada ini merusak disintegrasi disharmoni yang sebelumnya berpilkada itu rukun, kemudian sampai bertengkar, pembelahan dan sebagainya. Ini yang kita tidak harapkan. Demokrasi ini sarana sarana aja, tetapi mari kita berdemokrasi yang beretika dan bermoral kemudian tentu ada komitmen dari partai politik pasangan calon dalam kampanye untuk tadi tahu mana yang boleh dan mana yang tidak. Baik, menarik Pak Aban tadi mengatakan soal berkampanye atau berpolitik yang beretika. Ini menjadi pesan yang sangat penting karena bagaimanapun juga kita memang mengejar kekuasaan, tapi juga jangan melupakan nilai-nilai yang menjadi ciri khas dari bangsa kita Pak, yang mengedepankan kejujuran, kemudian mengedepankan kebersamaan, kerukunan, itu tetap perlu dijunjung tinggi. Nah Pak Aban, kalau kita menerawang tanggal 9 April pas hari 9 Desember pemungutan, 9 Desember pas pemungutan suara itu kemungkinan adanya kerawanan itu kan terjadi misalnya kemudian ada orang pengen nyoblos tapi mungkin takut COVID mungkin, kemudian takut juga ada intimidasi, kemudian mungkin juga ada manipulasi. Nah ini bagaimana nih kira-kira Bawaslu berusaha untuk mengantisipasi supaya ini tidak terjadi Pak pada hari hanya itu, gimana Pak? Terima kasih Pak Romo. Terkait beberapa potensi pelanggaran di hari H pemungutan saya kira dari beberapa kali berpilkada memang ada beberapa potensi-potensi pelanggaran manipulasi perolehan suara, kemudian intimidasi dan sebagainya. Maka tadi saya kira kuncinya adalah pada bagaimana kita berdemokrasi yang beretika, berdemokrasi yang taat pada aturan hukum, jadi kompetisi bisa secara fair luber dan jurdil itu Nah, kemudian tentu penyelenggara dan juga bukan hanya penyelenggara, semua stakeholder juga pemerintah dan juga partai politik untuk bisa sama-sama meyakinkan kepada publik bahwa insya Allah tanggal 9 ini aman untuk bisa kita masyarakat yang punya hak pilih berbondong-bondong menggunakan hak pilihnya di TPS masing-masing tentu sebagai ikhtiar lahir penyelenggara pemilu, pemilihan pilkada menentukan protokol-protokol kesehatan. Tadi misalnya bahwa pemilih ketika datang di TPS harus cuci tangan. Mengikuti protokol kesehatan. Kemudian ketika mau masuk ke TPS juga setelah cuci tangan harus memakai sarung tangan. Kemudian setelah itu harus mau ditermogan. Diukur suhunya berapa tingkat kepanasannya. Karena apa? Kemarin beberapa minggu yang lalu KPU menyelenggarakan simulasi soal itu bagaimana proses pelaksanaan pemungutan suara tanggal 9 Desember itu di tengah pandemi COVID ini. Memang berbeda karena kondisinya COVID ini tidak sama dengan pemilu kemarin, pileg pilpres dan pilkada
sebelumnya. Ada ketentuan protokol tadi. Satu contoh misalnya tadi harus mau cuci tangan, kemudian harus mau pakai sarung tangan, mau di termogan. Nah, karena apa? Ketika di termogan ini diketahui suhunya, parameternya adalah 37,3. Kalau suhunya ukuran 37,3 maka ini disediakan bilik khusus. Oh, ada bilik khusus ya? Khusus ya. Bilik khusus dan diperlakukan khusus. Artinya apa? Tidak perlu menunggu, cepat harus. Tetap bisa nyoblos tapi di tempat yang khusus. Di tempat khusus. Jadi bilik khusus ada di pojok, pokoknya khusus. Dan KPPS-nya juga khusus, memakai APD lengkap, pakai hazmat dan sebagainya. Ya kan? Ini untuk menjamin meyakinkan pada masyarakat pemilih bahwa ini nanti tidak terpapar, kan? Karena tadi indikatornya suhu 37,3. Ini harus bilik khusus. Dan setelah itu langsung diminta untuk langsung segera pulang. Jangan tunggu di situ. Ya itu kan. Juga yang kondisi normal, maka di dalam itu juga dibatasi jumlahnya, tidak sampai berjubel-jubel. Ya, prinsipnya protokol kesehatan harus dipatuhi, gitu kan. Jadi kursi tunggunya jangan sampai di situ ada 50 orang, karena ukuran TPS itu kan terbatas. Ya sekitar 8 kali 10 atau 10 kali 12 misalnya nantinya. Maka ada beberapa perangkat KPPS, saksi dan sebagainya. Maka prinsipnya protokol kesehatan di situ diterapkan tidak terlalu lama di TPS itu. Kemudian juga agar misalnya alat coblosnya tidak dipakai bergantian, maka dipakailah KPU menggunakan sarung tangan itu. Sarung tangan plastik yang sekali pakai itu kan. Itu biar ada potensi lewat penularan dari itu tidak terjadi itu kan. Itu antara lain beberapa protokol yang diterapkan. Artinya protokol ini digunakan untuk menjamin rasa aman bagi masyarakat untuk bisa menggunakan hak pilih. Maka gunakanlah hak pilih ini dengan sebaik-baiknya. Karena apa? Bahwa penting memilih kepala daerah itu di daerahnya. Karena kalau tidak ada kepala daerah tentu negara ini nggak bisa jalan. Dan mereka lah yang nanti akan menjamin jalannya pemerintahan di daerah dengan baik. Maka tentunya mari nanti masyarakat tanggal 9 datang, gunakan protokol kesehatan, patuhi, dan gunakan hak pilih Anda dengan sebaik-baiknya, memilih yang terbaik di antara yang ada, mudah-mudahan kepala daerah yang amanah nanti bisa membawa kemajuan, kesejahteraan bagi daerahnya, dan awasi tahapannya. Ini pesan dari Bawaslu, awasi proses ini agar tidak ada manipulasi, agar tidak ada kecurangan. Penting jadi menggunakan hak pilih sambil juga untuk mengawasi prosesnya ini biar baik. Prinsipnya pemilu yang luber dan jurdil ini. Baik, pesan terakhir Pak Aban cukup menarik bahwa mengajak masyarakat untuk ikut mengawasi Pak dari setiap tahapan sekarang ini sampai nanti pada saat pemungutan suara, bahkan pas penghitungan suara. Nah Pak, seandainya ada masyarakat yang menemukan kecurangan atau melihat pelanggaran, itu bagaimana ya prosesnya atau prosedurnya untuk bisa melaporkan itu bagaimana? Mungkin banyak masyarakat yang belum tahu, sudah melihat di depan mata ada pelanggaran tapi nggak tahu caranya. Nah itu gimana kira-kira Pak? Terima kasih Pak Romo. Jadi bagaimana mekanisme masyarakat, partisipasi masyarakat ketika mau melaporkan adanya dugaan pelanggaran di semua tahapan awal sampai tahapan pemungutan suara misalnya dan penghitungan suara. Bagaimana mekanismenya adalah perangkat kami ini bisa sampai di tingkat TPS. Jadi ada pengawas TPS. Di desa ada pengawas desa kelurahan, di kecamatan ada Panwaslu kecamatan, di kabupaten kota ada Bawaslu kabupaten kota. Di provinsi juga ada Bawaslu provinsi dan di daerah ada Bawaslu pusat. Silakan masyarakat bisa melaporkan langsung ke jajaran kami mulai dari pusat sampai di tingkat pengawas TPS Kami juga di dalam era teknologi ini juga membuka ruang untuk laporan yang sifatnya online. Ada di Gowaslu aplikasi Gowaslu itu masyarakat bisa melaporkan, ada di Siwaslu juga ada. Jadi bisa melaporkan secara online kepada Bawaslu atau di media sosial di masing-masing kabupaten kota juga punya, ada Twitter, ada Facebooknya juga ada, itu bisa sampaikan ke situ. Prinsipnya
laporan, informasi apapun dari masyarakat itu berharga bagi kami untuk kami menelusuri lebih lanjut. Kalau ini memang terpenuhi unsur-unsur pelanggarannya, tentu akan kami lakukan tindakan. Tapi tentu kami juga berharap sebelum melakukan tindakan, upaya pencegahan penting untuk kita lakukan. Ya, artinya persuasif gitu kan, melakukan pencegahan agar tidak terjadi pelanggaran dan sebagainya, itu penting. Nah, dalam konteks pencegahan saya kira partisipasi masyarakat juga dibutuhkan. Misalnya masyarakat tahu, oh Pak, saya dapat informasi nanti di tempat ini tanggal 9 Desember jam sekian itu menjelang subuh atau menjelang pagi hari mau ada serangan fajar. Infokan pada kami bisa melakukan pencegahan dan sebagainya. Misalnya satu contoh itu. Dan bisa digunakan sifatnya yang online di jajaran kami lewat Kuwaslu ataupun alamat-alamat email kami, alamat media sosial kami, silakan itu bisa. Juga bisa langsung. Baik, sangat jelas Pak. Yang terakhir Pak, saya ingat tahun lalu itu Bawaslu ngajak agama-agama untuk membuat buku kan? Buku ya. Nah itu kami juga dari KPI membuat buku itu kan. Nah mungkin ada harapan dari Bawaslu untuk para tokoh agama dalam rangka ikut menjaga pilkada ini agar betul berkualitas, bermartabat dan demokratis. Dan tentu kan umat juga akan mendengarkan apa yang diungkapkan oleh para tokoh agama. Mungkin Bapak bisa memberikan harapan pada tokoh-tokoh agama agar terlibat dalam proses pengawasan dan pencegahan dalam rangka pilkada. Ya, tentu kami sangat bersenang hati ya bahwa ketika tokoh agama, tokoh masyarakat berpartisipasi untuk bersama-sama Bawaslu ya mewujudkan pilkada ini biar damai, aman, sehat dan demokratis ya. Jadi menurut kami monggo para tokoh agama dan tokoh masyarakat juga untuk bagaimana dengan lewat kegiatan-kegiatan keagamaan menyampaikan pesan-pesan moral di pilkada ini agar pilkada ini tadi luber dan jurdil, pilkada ini bebas dari hoax dan ujaran kebencian, bebas dari politisasi sara, dan bebas dari politik uang. Dan nanti pada akhirnya masyarakat bisa menggunakan hak pilihnya dan akan terpilih kepala daerah yang amanah tadi. Saya kira ada pesan elektoralnya juga ada, pesan non elektoralnya juga ada. Non elektoralnya adalah untuk mematuhi protokol COVID itu. Saya kira tokoh agama bisa menyampaikan peran itu. Dan pesan untuk mensukseskan elektoralnya, tahapan-tahapan yang substansi itu juga bisa disampaikan oleh tokoh-tokoh agama lewat forum-forum lintas agama, saya kira bisa. Dan tentu kami menyambut baik seandainya nanti ada tindak lanjut dari tokoh-tokoh agama kepada kami. Memang kami pada pemilu legislatif kemarin ya dan membuat panduan buku untuk tokoh-tokoh agama. Ya, tentu itu juga masih bisa kita gunakan. Ya, prinsipnya kami sangat bersenang hati dan membuka diri atas partisipasi dari seluruh komponen bangsa ini, tidak lepas dari KWI, untuk bisa berpartisipasi dalam mensukseskan pilkada tahun 2020. Pilkada yang damai, luber jurdil, dan bermartabat dan beretika ini. Baik, Pak Ketua Bawaslu sudah memberikan berbagai macam informasi, pencerahan, pengetahuan yang baru, pemahaman yang baru terkait dengan pilkada di tengah pandemi COVID-19 dan menggunakan protokol kesehatan. Pak Aban, saya mengucapkan terima kasih sekali. Sama-sama. Luar biasa bahwa Pak Ketua bisa hadir dalam bincang-bincang ringan kami pada saat ini. Semua itu pasti sangat bermanfaat, sangat berguna bagi kami sendiri, bagi umat kami juga, dan juga bagi masyarakat pada umumnya. Terselenggaranya pemilihan kepala daerah yang berkualitas dan bebas dari permainan politik kotor seperti politik uang, politisasi sara, atau penyalahgunaan kekuasaan dan wewenang menjadi dambaan kita semua. Oleh karena itu, mari kita sebagai warga masyarakat bersama dengan Bawaslu turut mencegah terjadinya berbagai pelanggaran yang akan menciderai dan merusak nilai-nilai
demokrasi. Sampai di sini bincang-bincang ringan Komisi Kerawam KWI bersama dengan Bapak Ketua Bawaslu RI. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa. Hadir bersama dengan saya, seorang narasumber yang luar biasa. Selamat datang Mbak, ini pilkada yang paling berbeda. Nah, apakah ini Mbak akan mempengaruhi tingkat partisipasi masyarakat? Kalau pemilu itu kita disyaratkan partisipasi, interaksi, lalu dialog, kebersamaan. Tentu semua orang ingin saling dekat untuk tahu begitu. Tetapi pandemi ini kan eksklusif.